Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Di video kali ini saya akan bikin bolu sukade. Ini tuh bikinnya gampang banget, cuma menggunakan 4 telur. Hasilnya itu beneran montok, empuk, dan lembut banget. Rasanya juga enak, teman-teman harus cobain resep ini. Bolu ini juga cocok teman-teman jadikan ide jualan ya. Nah, untuk cara bikinnya ikutin video ini sampai selesai. Nah, di wadah saya udah siapkan 4 butir telur yang suhu ruang, tambahkan 120 gram gula pasir atau setara 8 sendok makan, setengah sendok teh vanila bubuk atau vanili cair, 1 sendok teh SP atau cake emulsifier. Nah, ini kita mixer sampai mengembang putih pucat, kurang lebih 7-10 menitan ya. Sesuaikan lagi dengan mixer teman-teman di rumah. Oke, kalau udah mengembang seperti ini, kita matikan mixernya. Sekarang kita tinggal tambahkan 150 gram atau 15 sendok makan tepung terigu. Saya gunakan yang pro rendah ya teman-teman, biar nanti serat dari bolunya itu lebih halus lagi ya. Kalau mau menggunakan yang protein sedang itu juga boleh. Nah, ini tepungnya sebaiknya diayak dulu ya, biar nggak ada yang bergerindil. Lalu ini kita aduk rata dulu ya teman-teman, biar nanti saat dinyalain mixernya tepungnya itu nggak berterbangan keluar. Nah, kalau udah nyalain mixer dengan kecepatan rendah aja, kita mix asal tercampur, nggak usah terlalu lama ya. Nah, kalau udah kita matiin mixernya, sekarang tambahin 1 saset susu kental manis atau setara 40 gram. Teman-teman juga boleh mengganti dengan susu bubuk, pakai 2 sendok makan aja atau 20 gram. Nah, lanjut kita akan tambahin juga margarin cair yang udah dingin sebanyak 120 gram. Nah, ini udah saya lelehkan sebelumnya ya teman-teman. Oke, lanjut kita mixer kembali. Cukup asal tercampur aja dengan kecepatan rendah. Nah, kalau udah kita matiin mixernya. Lanjut ini akan kita aduk rata menggunakan spatula. Kita rapikan dulu bagian pinggir-pinggirannya. Nah, setelah itu baru kita aduk rata, diaduk balik dari bawah ke atas untuk memastikan adonan ini udah benar-benar tercampur ya teman-teman. Pastikan juga nggak ada lagi endapan margarin di bagian bawah, soalnya itu bisa membuat bolu kita bantat. Dan ngaduknya juga nggak perlu lama-lama, soalnya nanti adonan itu bisa mencair ya teman-teman. Itu juga bisa menyebabkan bolu bantat. Nah, selanjutnya kita tambahin sukade, karena di sini kita bikin bolu sukade ya. Kita masukin 50 gram. Lanjut diaduk rata kembali. Oke, kalau udah siap untuk kita masukin ke loyang. Sebelumnya loyangnya udah saya oles dengan Carlo tipis-tipis atau margarin juga boleh. Di bawahnya juga saya alas dengan kertas roti ya teman-teman. Kita tuang semua adonan. Kalau udah dituang semua tinggal diratain aja biar nanti hasil bolunya bagus. Kita hentakan sebentar biar memecah gelembung udara yang terperangkap di adonan. Nah, setelah itu tinggal kita tambahin aja lagi dengan topping sukade ya.
Nah, kalau udah tinggal dipanggang selama 45 menit menggunakan suhu 170 derajat Celcius. Setelah 45 menit kuenya juga udah matang, langsung aja kita keluarkan. Kita sisir dulu dengan pisau seperti ini biar gampang aja. Oke, langsung aja kita salin. Lalu buang kertas rotinya. Nah, hasilnya cantik banget ya teman-teman, matangnya merata. Nah, ini dia bolu sukadenya udah jadi, dia hasilnya tinggi banget juga empuk. Sekarang langsung aja kita potong-potong sesuai selera. Kalau teman-teman mau hasilnya lebih bagus dan nggak berserat, saat dipotong tuh pastikan udah dingin dulu ya bolunya. Oke, sekarang langsung aja kita cobain, kita ambil satu. Nah, teman-teman bisa lihat, kalau menggunakan tepung yang protein rendah itu hasil bolunya itu lebih, seratnya lebih halus gitu ya. Kalau menggunakan protein sedang itu juga bagus hasilnya teman-teman. Dia beneran lembut banget. Soal rasa ini beneran enak, manisnya juga pas. Video kali ini saya akan bagikan lagi resep bolu enak menggunakan metode all in one. Jadi bikin bolu menggunakan cara ini pastinya lebih mudah, hasilnya lebih lembut lagi ya teman-teman, empuk, seratnya beneran halus banget. Soal rasanya udah pasti enak banget ya teman-teman, harus banget direcook di rumah. Di wadah saya udah siapkan 6 butir telur, lalu tambahkan 200 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, tambahkan juga 185 gram tepung terigu protein sedang atau 18,5 sendok makan, tambahkan juga 20 gram tepung maizena atau 2 sendok makan. Untuk bahan kering sebaiknya diayak dulu ya teman-teman. Tambahkan juga 1 bungkus susu bubuk, diayak juga atau setara 27 gram. Nah, tambahkan juga 1,5 sendok teh emulsifier, di sini saya pakai SP. Nah, lanjut akan kita mixer dulu dengan kecepatan rendah kurang lebih 2 menitan sampai semua bahan ini tercampur. Nah, kalau udah 2 menitan seperti ini, biasanya saya rapikan dulu bagian pinggirannya seperti ini ya teman-teman, biar nanti benar-benar tercampur semua. Oke, sekarang tinggal kita mixer lagi dengan kecepatan maksimal sampai benar-benar mengembang ya, putih pucat. Nah, kalau udah mengembang seperti ini, dia udah kental kayak gini ya teman-teman. Lanjut kita akan tambahkan margarin cair. Di sini saya udah lelehkan juga sebanyak 185 gram ya. Pastikan udah dalam keadaan dingin atau hangat.
Biar rasanya lebih enak lagi, saya tambahin 1 bungkus susu kental manis. Ini opsional aja, kalau teman-teman mau boleh ditambahin, boleh enggak juga ya. Sesuaikan selera aja. Ini lanjut saya mixer lagi dengan kecepatan rendah, cukup asal tercampur. Sebentar aja ya teman-teman, jangan terlalu lama, nanti kue kita itu bisa bantat ya. Nah lanjut kita aduk rata menggunakan spatula, tapi pinggir-pinggirannya kita rapikan dulu ya. Nah setelah itu baru kita aduk balik dari bawah ke atas, pastikan adonan ini udah benar-benar tercampur ya. Selanjutnya tambahkan 3 sendok makan meses coklat biar rasanya lebih enak lagi, karena di sini saya bikin bolu meses ya. Nah lanjut kita aduk rata lagi pelan-pelan aja. Kalau dirasa udah tercampur, ini akan kita masukin ke dalam cetakan. Ini loyangnya ukuran 20 cm, oles dengan sedikit margarin pinggir-pinggirannya, dialas dengan kertas roti ya, dioles lagi dengan sedikit margarin. Kalau teman-teman nggak punya kertas roti, boleh ditaburi tepung ya. Nah, tuang semua adonan. Nah, ini kita hentakkan dulu sebentar ya teman-teman untuk memecah gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Nah, setelah itu tinggal ditambahin aja topping meses di atasnya sesuai selera, mau banyak atau sedikit. Dan ini akan kita panggang selama 40 menit ya teman-teman di suhu 175 derajat Celcius atau sesuaikan dengan oven teman-teman di rumah. Nah, setelah 40 menit kuenya juga udah mateng, langsung aja kita keluarkan. Nah, biar gampang di sisi pinggirannya yang nggak ditambahin kertas roti, kita sisir dengan pisau aja ya teman-teman. Nah, ini tinggal kita angkat aja, nggak usah dibalik ya teman-teman, tinggal diangkat aja kertas rotinya seperti ini. Nah, ini siap untuk disajikan. Hasil bolunya itu beneran gembul banget ya teman-teman, tinggi. Nah, ini namanya bolu meses, rasanya beneran enak banget. Menggunakan metode ini beneran hasilnya memuaskan banget teman-teman. Seratnya halus, dia juga empuk banget. Cara bikinnya pastinya lebih mudah ya, menggunakan metode all-in-one dan pastinya lebih hemat waktu. Nah, sekarang langsung aja kita cek gimana hasilnya. Beneran empuk banget, teman-teman bisa lihat. Nah, ini tinggal dipotong-potong aja sesuai selera. Nah, sekarang tinggal kita ambil aja, kita cobain ya teman-teman. Nah, kelihatan banget ya, seratnya halus banget, beneran lembut banget teman-teman. Dia juga wangi, karena banyak margarinnya ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Empuk, pastinya juga enak banget. Resep ini saya rekomendasikan banget buat teman-teman cobain di rumah ya, karena pastinya anti gagal ya. Ini blueberry crumb cake, ini sebelumnya belum pernah aku bikin ya. Tapi setelah nyobain pertama kali, ini beneran enak banget teman-teman, lembut. Nah, pertama kita akan bikin kerambalannya dulu. 60 gram tepung terigu pro sedang, 20 gram susu bubuk, dan 30 gram margarin. Nah, ketiga bahan ini akan kita aduk dengan tangan aja sampai teksturnya itu berpasir.
Nah, kalau teksturnya udah berpasir kayak gini, kita akan sisihkan dulu. Selanjutnya kita bikin adonan, siapkan 4 butir telur di dalam wadah, 120 gram gula pasir, 180 gram tepung terigu, saya gunakan yang pro sedang, dan 1 sendok makan tepung maizena, 1 sendok makan susu bubuk, setengah sendok teh garam. Nah, ini akan kita ayak biar nanti nggak ada gerindilan-gerindilan ya. Tambahkan 1 sendok TSP. Nah, ini beda dari yang lain. Biasanya saya nggak pernah tambahin air ya teman-teman. Di sini saya tambahin 4 sendok makan air matang. Lanjut, kita akan mixer sampai adonan mengembang. Dari kecepatan terendah dulu sampai kecepatan yang maksimal atau yang tinggi, sampai benar-benar mengembang putih kental berjejak, kurang lebih selama 5-10 menitan ya, tergantung dengan kecepatan mixer teman-teman di rumah. Nah, ini kurang lebih selama 8 menitan saya mixer, adonannya udah mengembang. Matikan mixernya. Sekarang kita akan tambahkan 100 gram margarin yang udah dicairkan sebelumnya. Ini udah dalam keadaan dingin. Nah, adonan ini boleh langsung diaduk dengan spatula atau di mixer sebentar kayak gini. Lanjut, kita rapikan atau diaduk kembali dengan spatula. Pastikan adonan ini benar-benar tercampur rata semua dan gak ada endapan margarin di bagian bawah ya. Soalnya itu bisa membuat bolu kita bantat. Kalau adonannya udah tercampur kayak gini, tinggal dituang aja ke dalam loyang ukuran 18 x 18 cm. Di bawahnya udah saya oles juga dengan margarin dan kertas roti ya teman-teman. Di sampingnya juga dioles dengan sedikit margarin. Kita tuang setengah dari adonannya dulu. Lalu kita hentakan. Selanjutnya tambahkan selai blueberry ya teman-teman, karena di sini saya pengen ada rasa blueberry-nya gitu. Di sini saya masukin secukupnya aja atau sesuaikan dengan selera aja ya teman-teman. Selanjutnya kita tuang semua adonan, usahakan menutupi selai blueberry-nya ya. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan crumble yang udah kita bikin tadi ya teman-teman. Nah, kita tambahin segini aja, lalu di atasnya kita tambahin topping blueberry lagi. Nah, kurang lebih hasilnya kayak gini teman-teman, dan ini siap untuk kita panggang. Sebelumnya ovennya dipanaskan dulu selama 10 menit, kita akan panggang di suhu 150 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 40-50 menit atau sesuaikan dengan oven teman-teman di rumah ya. Nah, setelah kurang lebih selama 50 menit dipanggang, ini bolunya juga udah matang ya. Langsung aja kita angkat dan kita akan keluarkan dari loyangnya. Kita sisir dulu bagian pinggirannya biar gampang aja saat dikeluarkan.
Nah, di sini tuh salah banget ya kalau kayak gini teman-teman. Sebaiknya teman-teman lebihkan aja kertas rotinya di bagian pinggir, jadi kita angkat kertas rotinya aja. Kalau dibalik kayak gini, kerambelannya itu pasti bakal berserakan dan kurang cantik nantinya setelah ditelungkupkan kayak gini ya teman-teman. Dia bakalan lebih nempel dan padat gitu, jadi kurang cantik. Nah, seperti ini. Jadi saran saya kalau teman-teman mau cobain resep ini, kertas rotinya itu dilebihkan aja biar nanti crumble-nya itu gak berantakan juga. Nah, begini hasilnya, cantik banget teman-teman. Ini bolunya juga tinggi banget. Aroma blueberry-nya juga keluar. Dan untuk hasil bolunya sendiri udah pasti cantik banget ya teman-teman. Dia juga gembul dan tinggi kayak gini. Cocok dijadikan ide jualan juga. Apalagi bikinnya gampang menggunakan metode all-in-one. Dan untuk hasil bolunya udah pasti lembut banget. Sekarang langsung aja kita potong-potong. Di sini saya bagi dulu menjadi 3 bagian, baru dipotong-potong kecil ya. Saat dipotong pun udah berasa lembut banget. Nah, coba kita ambil satu potong kuenya. Kelihatan banget ya teman-teman, tekstur dari bolunya sendiri itu udah pasti lembut banget, seratnya juga halus, dan dia juga moist, nggak seret atau kering gitu. Pokoknya dia bener-bener empuk. Untuk rasanya sendiri udah pasti enak banget. Nah, pertama kita akan bikin kerambalannya dulu. 60 gram tepung terigu pro sedang, 20 gram susu bubuk, dan 30 gram margarin. Nah, ketiga bahan ini akan kita aduk dengan tangan aja sampai teksturnya itu berpasir. Nah, kalau teksturnya udah berpasir kayak gini, kita akan sisihkan dulu. Selanjutnya kita bikin adonan, siapkan 4 butir telur di dalam wadah, 120 gram gula pasir, 180 gram tepung terigu, saya gunakan yang pro sedang, dan 1 sendok makan tepung maizena, 1 sendok makan susu bubuk, setengah sendok teh garam. Nah, ini akan kita ayak biar nanti nggak ada gerindilan-gerindilan ya. Tambahkan 1 sendok TSP. Nah, ini beda dari yang lain. Biasanya saya nggak pernah tambahin air ya teman-teman. Di sini saya tambahin 4 sendok makan air matang. Lanjut, kita akan mixer sampai adonan mengembang. Dari kecepatan terendah dulu sampai kecepatan yang maksimal atau yang tinggi. Sampai benar-benar mengembang putih kental berjejak. Kurang lebih selama 5-10 menitan ya. Tergantung dengan kecepatan mixer teman-teman di rumah. Nah, ini kurang lebih selama 8 menitan saya mixer. Adonannya udah mengembang. Matikan mixernya. Sekarang kita akan tambahkan 100 gram margarin yang udah dicairkan sebelumnya. Ini udah dalam keadaan dingin. Nah, adonan ini boleh langsung diaduk dengan spatula atau di mixer sebentar kayak gini. Lanjut kita rapikan atau diaduk kembali dengan spatula. Pastikan adonan ini benar-benar tercampur rata semua dan gak ada endapan margarin di bagian bawah ya. Soalnya itu bisa membuat bolu kita bantat. Nah, ini adonannya udah tercampur rata semua. Sekarang kita akan tambahkan choco chip. Kurang lebih sebanyak 40 gram. Ini boleh ditambahin di dalam adonan atau nanti ditambahin cukup toppingnya aja. Nah, ini kita campur sebentar. Untuk choco chipnya saya tambahin sedikit tepung ya teman-teman. Tapi nggak tahu kenapa ya kalau setelah matang itu
choco chipnya ngendap di bagian bawah ya teman-teman. Padahal udah ditambahin tepung. Kalian boleh kasih saran ya di kolom komentar gimana caranya biar nggak ngendap choco chipnya di bagian bawah. Nah ini saya tuang semua adonannya, tapi sebelumnya udah ditambahin dengan kertas roti dan dilapisi juga dengan sedikit margarin ya. Nah untuk kertas rotinya saya lebihin di bagian samping-sampingnya biar nanti gampang aja saat dikeluarkan dari loyang. Nah ini kita ratakan dengan lidi. Lalu kita hentakkan sebentar. Selanjutnya kita akan tambahkan crumble-an yang kita bikin sebelumnya. Ini nggak usah terlalu banyak juga untuk crumble-nya, karena nanti kita akan tambahin topping choco chip ya. Takutnya nanti choco chipnya ini nggak nempel kalau terlalu banyak. Nah ini untuk choco chipnya saya taburi juga dengan sedikit tepung ya teman-teman. Nah ini udah jadi, sekarang tinggal dipanggang aja. Sebelumnya oven udah dipanaskan selama 10 menit. Kita akan panggang di suhu 150 sampai 170 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 40 sampai 50 menit atau sampai matang, sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah setelah 50 menit saya panggang, kuenya udah matang, langsung aja kita keluarkan. Nah tadi kertasnya saya lem gitu ya teman-teman, biar rapi aja. Nah ini kita buka. Selanjutnya kita akan sisir bagian pinggirannya dulu yang nggak ada kertas rotinya. Dan ini kita angkat. Jadi gunanya kertas roti dilebihkan biar gampang aja saat dikeluarkan dari loyang ya. Jadi kita nggak perlu balik-balik lagi. Nah ini dia hasilnya, choco chip crumble cake-nya udah jadi, cantik banget ya teman-teman. Bikinnya juga mudah menggunakan metode all in one, jadi kalian pasti bisa bikin ini di rumah karena bikinnya super gampang. Kalau udah hangat atau dingin, langsung aja kita potong-potong. Di sini saya bagi 3 dulu. Bolunya beneran lembut, teman-teman. Lalu kita potong lagi. Langsung aja kita cobain, kita ambil satu potong kuenya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, tekstur dari bolunya ini beneran lembut banget, seratnya juga halus. Nah, teman-teman bisa lihat choco chipnya itu ngendap di bagian bawah. Tolong ya teman-teman dikasih saran gimana caranya biar choco chipnya ini nggak ngendap di bagian bawah ya. Nah, tekstur bolunya ini beneran empuk banget teman-teman, rasanya juga enak banget. Kalian wajib cobain resep ini di rumah. Karena bikinnya gampang, mudah, cepat, yang pasti anti gagal ya. Nah, sekian dulu video dari saya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.